Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini adalah sesi kedua dengan pembahasan melanjutkan pertemuan kita yang lalu. Jadi dengan tema kesimpulannya, ya. Jadi kalau kitab Pengkhotbah ini hanya ada dua sesi. Malam ini kita simpulkan. Nanti Rabu depan kita lanjutkan dengan kitab Kidung Agung, dan itu hanya sekali pertemuan. Lalu lanjut terus. Jadi pastikan Bapak Ibu ikut terus. Kalau tidak rugi sendiri. Ketinggalan jauh kan nggak enak ya. Oke, baik. Kita siapkan dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau di umur kami ini kami benar-benar bertemu dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami diproses terus oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk online Bible study ini. Kami percaya semua tidak kebetulan. Terima kasih, mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, malam ini adalah kitab Pengkhotbah kesimpulan. Jadi hanya ada dua sesi. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, penulis dari kitab Pengkhotbah ini ditulis di ayat 1, pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 12. Sudah kita bahas. Yaitu inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Jadi keturunan Daud, raja di Yerusalem. Itulah sebabnya secara tradisi dipercaya penulisnya ini adalah Salomo, anaknya Daud, raja atas Yerusalem. Jadi ditulis sekitar tahun 935 sebelum Masehi. Itu ketika Salomo sudah tua. Kita tahu di sesi sebelumnya bahwa Salomo di hari tuanya itu mulai menyembah dewa-dewi dari istri-istrinya, menyimpang. Nah, kalau penulis kitab Pengkhotbah ini memang Salomo di hari tuanya, artinya Salomo bertobat sebelum ia mati. Sekitar 4 tahun sebelum ia mati, dia menulis kitab Pengkhotbah ini. Ya, jadi meskipun ada pendapat lain dari para ahli teologi bahwa kitab ini ditulis jauh setelah kematian Salomo. Tapi Salomo lebih mungkin karena Salomo adalah manusia yang paling berhikmat di zamannya. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, rupanya pengkhotbah ini, siapapun dia, itu menghadapi pertanyaan yang paling sulit. Salomo dalam hal ini, yaitu manusia paling berhikmat, paling bijaksana di zamannya, itu dicatat di 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Dia bergumul dengan pertanyaan orang-orang berhikmat. Apa sih sebenarnya tujuan atau makna hidup ini? Untuk apa kita ada di bumi ini? Pertanyaan itu bergema terus sampai hari ini. Saudara. Jangan sampai kalau kita ditanya, kita bingung jawabnya. Ya, kita harus mengerti mengapa kita ada di dunia ini. Apa makna kehidupan ini? Nah, inilah yang dipergumulkan oleh pengkhotbah di zaman itu. Ia mengamat-amati selama pengalaman hidupnya. Ia mendapatkan bahwa manusia itu lahir, lalu mati. Setelah manusia itu mati, dunia tetap berlangsung tanpa tanpa kita. Seolah-olah kita nggak pernah ada gitu. Ya, coba kita baca kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 4 dan 11. Pak ya. Pengkhotbah pasalnya yang pertama ayat 4 dan 11. Di sini ditulis demikian. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Bumi tetap mutar, kita sudah mati, keturunan kita mati pun tetap bumi mutar. Seolah-olah kita tidak pernah ada. Ya. Ayat 11-nya,
Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, nanti kalau kita mati, kita tidak akan dikenang oleh siapapun. Ya, kecuali kita penulis buku yang terkenal, lalu bukunya dipakai terus sepanjang zaman, ya itu masih ingat. Tapi kalau kita tidak tidak dikenal, tidak ada yang mengingat-ingat. Paling anak kita yang mengingat sebentar. Cucu kita mungkin sudah tidak ingat. Apalagi anaknya cucu kita sudah tidak ingat. Ini tragis sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Manusia kok lahir hanya untuk mati. Bahwa makin berhikmat seseorang, makin banyak susah hatinya. Kok bisa? Iya, ketika orang mengerti berhikmat, maka orang akan tahu betapa hidup ini begitu fana. Sementara. Orang yang bahagia pun bahagianya sementara. Nanti akan pasti berlalu. Akan berganti dengan kesedihan. Ini apa yang dilihat oleh pengkhotbah. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, kalau kita bicara soal bekerja, kekayaan, kesenangan gitu ya. Pengkhotbah berkata begini, usaha bekerja seperti apapun, akhirnya kan kita akan mati juga. Jadi pengkhotbah membahasakannya dengan demikian. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Iya, kita cuma lewat, saudara. Nah, kalau istilah apa, ada pepatah bahasa Jawa itu kan hidup di bumi ini cuma mampir untuk minum sebentar. Sesuai dengan kitab pengkhotbah. Ya, soal kekayaan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Kekayaan, orang makin kaya, ternyata tidak bisa menikmati kekayaannya. Ya, coba dipikir contoh yang sederhana saja. Orang yang rumahnya besar sekali. Ada ruang kamarnya mungkin puluhan. Apakah ia bisa menikmati seluruh kamar? Tidak juga. Kolam renangnya, siapa yang menikmati? Biasanya pemiliknya malah nggak pernah berenang. Ya, nah inilah ironi kehidupan ini. Semakin kaya, semakin banyak masalah. Meskipun uangnya banyak. Dan tidak bisa menikmati. Seorang kaya bisa menyewa jet pribadi untuk pergi ke Bali misalnya. Tapi itu pun nggak dinikmati. Paling ia senang sebentar. Lama-lama juga bosen. Ya. Soal kesenangan juga begitu. Demikian juga kesenangan. Pengkhotbah mengumpulkan banyak hal untuk menyenangkan dirinya. Tetapi itu pun sia-sia. Kita kalau baca kitab pengkhotbah ini ya, nadanya itu sinis, pesimistik. Memang ini gaya bahasa puisi. Eh, Kesia-siaan itu dihidupkan dengan bahasa yang hidup. Gitu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ada 7 pengalaman hidup. Pengkhotbah ini ditulis dalam 7 ayat. Pengkhotbah pasal 3 dari ayat 2 sampai 8. Ditulis demikian. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ini bukan berarti boleh perintah membunuh loh ya. Ini puisi. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ini permainan kata-kata puisi ini kalau orang mengerti ya dengan hikmat yang benar, tragis. Ya, baik kita lanjutkan dulu. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk,
ada waktu menahan diri untuk tidak memeluk. Ada yang mencari, ada yang membiarkan pergi. Ada yang menyimpan, ada yang membuang. Ada yang merobek, ada yang menjahit. Ada yang diam, ada yang bicara. Ada yang mengasihi, ada yang membenci. Ini ironi-ironi ini terjadi semuanya. Ada perang, ada damai. Ya, inilah kejadian-kejadian dalam hidup manusia. Kita lanjutkan dulu. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Ditulis di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perhatikan gambar yang saya lampirkan ini. Ya, sebentar saya sampaikan dengan warna lain. Ini, Saudara, pertama masih kanak-kanak, happy, bermain-main. Setelah itu pemuda, dewasa. Setelah itu menikah, happy. Setelah itu tua. Kalau tua biasanya sudah mulai ada masalah. Masalah kesehatan, ekonomi, macam-macam. Akhirnya sang kakek ini duduk sendirian karena istrinya mati duluan. Akhirnya batu nisannya menjadi dua. Dua-duanya meninggal. Dan mereka tidak dikenang oleh siapapun. Selama-lamanya. Inilah hidup di bumi. Jadi tragis ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, kita tidak tahu waktunya suatu peristiwa yang akan kita alami di dalam hidup kita ini. Tetapi kita dapat meresponi keadaan yang kita alami dalam hidup ini. Kita tidak bisa memilih hidup ini kapan kita sakit, kapan kita sehat, tidak bisa memilih. Ada banyak yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Tetapi ketika itu terjadi, kita punya pilihan untuk meresponi, untuk menanggapi hal itu dengan benar. Nah, kalau itu tanggung jawab kita. Ya, hendaknya hikmat ini bisa ditangkap baik-baik. Dahulu ada yang membuat perumpamaan begini, Bapak. Kita tidak bisa melarang suatu burung terbang lalu hinggap di kepala kita, tidak bisa. Kalau dia terbang dari belakang hinggap kan kita nggak tahu. Tapi setelah burung itu hinggap, kita bisa meresponi. Ya kita bisa usir kan. Kan begitu. Kita bisa diam saja atau kita bisa usir. Nah itu respon. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Jadi ringkasan dari kitab Pengkhotbah itu begini. Dari pasal satunya, Pengkhotbah sedang mencari makna hidup. Yaitu keturunan Daud tadi ya, anak raja. Dengan nada sinis dan pesimis ditulislah kitab Pengkhotbah ini. Ternyata segala sesuatunya terlihat sia-sia. Bapak Ibu bisa baca perlahan-lahan untuk mendapatkan uh, untuk penghayatannya. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18. Kesenangan dan kerja keras ternyata juga sia-sia. Seperti menjaring angin. Seperti menangkap angin. Tidak bisa. Hikmat memang lebih baik daripada kebodohan, ya pasti. Tetapi semuanya berakhir sama, yaitu kematian. Nah, ini dia. Segala sesuatu ada waktunya. Tadi itu pasal 2 ya. Pasal 3-nya itu segala sesuatu ada waktunya yang tadi kita baca. Kalau kita baca di dalamnya ada salah satu isu yang diangkat bahwa ketidakadilan terjadi di pengadilan. Di pengadilan itu seharusnya ada keadilan, tapi ternyata tidak ada. Ini ditulis oleh pengkhotbah di zaman itu loh, saudara. Bukan zaman sekarang loh. Zaman dulu aja sudah begitu, rupanya. Semuanya berakhir dengan menjadi debu. Ya. Kemudian ada penindasan dunia, orang yang tidak puas dengan kekayaannya, terus nasihat untuk tidak banyak bicara.
kekayaan yang sia-sia. Itu topik-topik dari kitab Pengkhotbah, saudara. Ya. Orang yang kaya mulia tetapi tidak dapat menikmatinya. Nah, tadi yang saya contohkan tadi. Dia tidak bisa menikmati. Orang yang perusahaannya banyak, akibatnya ia tertangkap atau terperangkap oleh pekerjaannya itu. Tiap hari sibuk mengontrol sana sini. Ia tidak bisa menikmatinya. Ini sia-sia juga. Orang yang berhikmat adalah orang yang beruntung, tentu saja. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Ada banyak misteri dalam hidup kita ini. Ya, kita tidak bisa mengerti kadang-kadang. Akhir dari semua orang sama, nah ini, yaitu kematian. Kita Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa siapapun kita akhirnya akan mengalami kematian di bumi. Ya, hikmat memang lebih baik dari kebodohan, tetapi tetap saja akhirnya kematian. Kan begitu. Kemudian kesimpulannya diberikan di pasal 12-nya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi isinya kitab Pengkhotbah itu diawali dengan segala sesuatu sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat 2. Hevel. Masih ingat ya Bapak Ibu? Hevel. Segala sesuatu hevel. Dan secara panjang lebar. Ini perlu digarisbawahi. Ingat baik-baik nih. Secara panjang lebar menjelaskan kesia-siaan atau hevel ini. Sampai tepat sebelum akhir. Sebelum berakhir baru disimpulkan. Itu kitab Pengkhotbah itu. Ditutup dengan 2 ayat kesimpulan. Yaitu hanya 2 ayat terakhir nih. Ya, oke. Nah, apa kesimpulannya? Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Segala sesuatu itu sia-sia. Maka dari itu, takutlah akan Allah. Jangan ngejar yang sia-sia, yang fana, ngumpulin kekayaan, malah tidak takut Tuhan. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Taatilah perintahnya. Sebagai ekspresi bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena ini adalah kewajiban setiap orang harus, kalau tidak binasa. Sudah di dunia tragis, setelah mati ditolak Tuhan. Tragis. Ya. Ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Ini yang ayat 14 ini sama dengan di Perjanjian Baru yang berbunyi bahwa karena setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama hidupnya. Apakah itu baik atau jahat. Nah, itu dia. Jadi kitab Pengkhotbah ini Bapak Ibu harus mengerti, panjang sekali itu sia-sia ngomongnya terus. Tetapi kesimpulannya di akhir. Ya, begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu harap fokus ke gambar ini ya. Kitab Pengkhotbah itu panjang sekali. Dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai Pengkhotbah 12 ayat 8. Itu ceritanya cuma kesia-siaan segala sesuatu. Hevel. Ya. Nah, barulah dari ayat 9 sampai 14 itu kesimpulannya. Ya. Apa artinya? Artinya kalau seseorang cuma baca satu ayat yang ada di sini, dia tidak bisa mendapatkan hikmatnya, malah frustasi, pesimis. Ya, sia-sia semuanya kalau gitu percuma aku kerja dan sebagainya gitu. Nah, makanya tidak boleh dibaca satu ayat di sini saja atau segini saja, banyak ayat tapi cuma segini, tidak bisa. Harus sampai kesimpulan. Jadi khusus kitab Pengkhotbah harus dibaca terus sampai kesimpulan baru berhenti. Tidak bisa hari ini satu pasal saja. Wah, nanti salah mengerti. Apalagi cuma satu ayat. Bisa salah mengerti, saudara. Ya, segala sesuatu seperti usaha menjaring angin. Kalau gitu aku malas mulai besok. Itu kalau orang tidak membaca utuh. Makanya pelajarannya adalah
Jangan suka memotong-motong sesuatu. Khotbah seseorang dipotong, itu tidak punya etika itu namanya. Ya, sama dengan kita pengkhotbah ini, potong aja untuk saudara sendiri, baca aja potongannya doang. Nanti salah pengertiannya, harus utuh. Oh, ternyata kesimpulannya begitu. Sebab kalau tidak utuh, oh segala sesuatu percuma, sia-sia. Hidup kudus juga percuma kalau gitu, gitu. Hati-hati ya, kebenaran itu harus utuh, tidak boleh potongan. Jangan alasannya begini, "Ah, aku nggak sempet baca 12 pasal. Aku baca satu pasal aja, salahmu sendiri." Sama dengan orang dengerin khotbah kita cuma sepotong, lalu menyalah-nyalahkan salahmu sendiri, kamu motong-motong. Kalau kamu dengar utuh, pasti kamu dapat hikmatnya. Kan begitu, ya kan? Praktek saja sama kita pengkhotbah, baca aja satu ayat, dua ayat, atau dipotong-potong. Nanti nggak dapat kesimpulannya. Ada banyak kitab yang seperti itu. Kitab Roma juga begitu, panjang gitu. Harus dibaca agak panjang, kalau dibaca pendek salah ngertinya nanti. Begitu. Itu cara hermeneutik itu begitu, Ustaz. Ilmu tafsir. Ya. Tapi herannya banyak orang itu cuma ayatiah. Baca satu ayat terus kesimpulannya di karang-karang sendiri. Ya. Saya ingin tekankan sekali lagi, segala sesuatu hevel. Terjemahan kesia-siaan itu bukan kurang tepat ya, tapi tidak bisa mewakili apa yang dimaksud dengan hevel. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sia-sia di situ adalah kata hevel, kata akar katanya. Ada 5. Dalam satu kalimat ada 5 akar katanya hevel. Jadi ini harus dibaca begini, saudara. Segala sesuatu fana atau segala sesuatu sementara atau segala sesuatu seperti tarikan nafas cuma sebentar, hanya sekejap, singkat, segala sesuatu pasti berlalu. Makanya ada yang menerjemahkan sia-sia, tapi kalau kita cuma mengertinya sia-sia kurang tepat juga. Segala sesuatu yang kita nikmati ini pasti berlalu. Hidup kita ini singkat, barang-barang yang kita miliki ini, kekayaan atau apapun itu fana, artinya sementara. Ujungnya nanti, baik kita berhikmat maupun orang tidak berhikmat, baik kaya maupun miskin, tua muda, ujungnya nanti sama nasibnya, yaitu mati. Nah, begitu. Jadi, kalau ujungnya sama, jadi apa yang membedakan? Nah, itu yang mesti kita cari kesimpulannya itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya, jadi kitab pengkhotbah itu harus dibaca utuh ya. Jika kitab pengkhotbah tidak dibaca secara utuh, tidak dari awal sampai akhir, maka kesimpulan yang didapat pasti salah. Makanya banyak orang nggak ngerti kan kitab pengkhotbah. Kalau orang ditanya, baca kitab pengkhotbah nggak bro? Oh nggak, males itu, segala sesuatu sia-sia itu, pesimis itu, gitu. Itu tandanya dia tidak belajar lengkap. Contohnya jika kita baca pengkhotbah 7 ayat 15 sampai 16 saja. Coba kita baca. Kesimpulannya bisa salah loh, saudara. Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan ya. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Orang saleh cepat mati. Orang jahat umurnya panjang. Ayat 15-nya. Janganlah terlalu saleh jadi orang ya. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau membinasakan dirimu sendiri? Karena kalau berhikmat cepat mati. Itu ayat 15 dan 16. Coba bayangkan kalau dipotong sampai di situ. Kan salah jadi pengertiannya. Ya. Sedangkan ini genrenya puisi. Puisi yang sinis, pesimistik. Itu gaya bahasa. Maksudnya tidak begitu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya akan salah. Jangan motong-motong ayat.
Mulai sekarang kalau baca Alkitab, dicari konteks yang utuh. Jangan berhenti di satu dua ayat. Meskipun ada kitab yang bisa diambil per ayat tetap benar. Misalnya Pemasmur misalnya. Ya kan? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku tetap engkau selama-lamanya. Kalau itu satu ayat gitu aja sudah jelas. Nah, makanya tergantung dari kitab apa yang kita baca, genrenya apa, kita harus mengerti konteks besarnya juga. Ya, bahkan jika seseorang membaca dari kitab Pengkhotbah pasal 1 sampai pasal 12, 8 pasal semuanya, kecuali yang baris-baris terakhir, meskipun bacaannya 12 pasal, tetapi akan sampai pada kesimpulan yang salah juga. Seolah-olah segala sesuatu memang sia-sia, sehingga tidak ada yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kan salah jadinya. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi baca kitab Pengkhotbah itu harus utuh. Baca kitab lain nggak boleh satu ayat, harus dicari konteksnya gitu. Dengerin khotbah nggak boleh potongan. Kalau cuma potongan, apalagi milihnya untuk menjatuhkan, nah, itu jahat namanya. Kalau dengerin khotbah harus utuh, baru bisa diambil kesimpulannya. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, perlu diingat bahwa apa yang diajarkan oleh kitab Amsal itu prinsip yang berlaku umum, tetapi tidak selalu terjadi pada kenyataannya. Misalnya kalau rajin kaya kata Amsal. Ternyata banyak orang rajin tidak kaya juga. Tetapi apa yang diajarkan Amsal itu norma umum. Itu benar juga. Kita harus tetap rajin mau kaya nggak kaya gitu. Ya. Nah, karena selalu ada keadaan yang unik dan perkecualian. Nah, perkecualiannya itu kita pengkhotbah ini. Kalau yang berlaku umum begitu, yang kita pengkhotbah, kamu saleh cepat mati gitu. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak semua nggak berlaku umum juga. Ini perkecualian aja. Ya. Contohnya Amsal 10 ayat 4 tadi, jika rajin akan menjadi kaya. Ya, berlaku umum, tetapi tidak selalu orang yang rajin itu kaya raya. Tetapi nasihat ini tentu saja baik dan benar. Itu maksudnya ya. Juga ada yang meyakini kalau kita jadi hamba Tuhan pasti nggak bisa mati, sembuh terus kalau sakit. Nggak juga. Faktanya banyak hamba Tuhan terkena COVID dan akhirnya meninggal. Ya, bukan berarti Tuhan tidak melindungi, karena memang sudah waktunya dipanggil Tuhan. Ya, jadi Amsal mengajar prinsip umum. Amsal itu prinsip umum. Sedangkan Ayub, Pengkhotbah, dan Kidung Agung itu menulis tentang perkecualian, yaitu kondisi khusus. Coba saja kalau sudah ingat tentang Ayub. Ayub adalah orang yang taat, tapi malah seolah-olah kena kutuk. Kan pada umumnya manusia berpikir kalau taat diberkati, tidak taat dikutuk. Ternyata tidak juga. Ayub taat, tapi dicobai malah oleh iblis. Ya, begitu, saudara ya. Kalau orang imannya dewasa, ia akan mengerti hidup ini tidak seperti yang didengungkan oleh pendongeng-pendongeng itu. Kalau ikut Tuhan, tokonya laris. Enggak begitu. Ya, ada hukumnya, tabur tuai. Ada kehendak Tuhan. Enggak segampang itu, saudara. Ikut Tuhan, pasti selamat. Padahal nggak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Harus cari kehendak Tuhan. Ya, jadi tidak dapat dibaca satu ayat seperti Amsal. Kalau Amsal bisa. Bahkan harus satu kitab bersama dengan kitab lain bahkan untuk melengkapi. Ya, itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kesimpulannya begini, Bapak Ibu. Meskipun segala sesuatunya itu hevel, fana, sementara, singkat, sia-sia, apalagi seolah-olah nyata padahal tidak, sementara hidup kita ini singkat, dan seterusnya. Tetapi, nah begitu, saudara. Tetapi di pasal 12 ayat 1 dinasihatkan begini. Ingatlah
penciptamu pada masa mudamu. Nah, jadi sekarang jadi nyambung kalau kita baca. Segala sesuatu akan cepat berlalu, fana. Makanya, mumpung masih ada waktu, karena waktunya cepat berlalu. Mumpung masih ada waktu, ingatlah penciptamu, jangan nunggu nanti terlambat, gitu maksudnya. Ya, jadi sia-sia di situ teks aslinya Hevel itu lebih bisa dimengerti kalau kita lihat teks aslinya. Bukan artinya hanya sia-sia, bukan. Artinya termasuk sementara, fana. Karena waktu kita singkat, kita tidak tahu kapan kita mati, kita harus ingat terus pencipta kita. Apalagi yang masih muda. Sebelum apa? Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ada orang yang tidak bertobat sampai hari tuanya sampai tidak bisa apa-apa. Terlambat, Ustaz. Ya. Kalau mau bertobat itu waktu masih muda, sehingga tidak perlu mengalami ketika susah baru mau bertobat. Kadang-kadang bahkan belum sempat bertobat sudah mati. Juga ayat 13 dan 14 itu sudah kita baca tadi. Jadi intinya adalah maka kita harus takut akan Allah, takut akan Tuhan, dan berpegang pada perintah-perintahnya. Maksudnya mentaati perintah-perintahnya. Ya, karena itu kewajiban. Mengapa? Karena nanti setiap perbuatan dibawa ke pengadilan. Artinya kita semua akan dihakimi. Itu maksudnya. Ya. Jadi kesimpulannya kita harus mengingatkan pada yang masih muda nih, ingat penciptamu pada masa mudamu. Ya. Takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Mengapa? Karena akan ada penghakiman. Begitu. Saya rasa ini jelas. Kita lanjutkan. Ya. Rabu depan eh, kita akan lanjutkan dengan kitab Kidung Agung. Satu kali pertemuan saja. Nyanyian cinta. Kidung Agung seringkali diserang oleh orang lain yang belum percaya. Seolah-olah ini kitab porno dan sebagainya. Padahal tidak. Pengertiannya harus dimengerti dengan benar. Ya, itu Rabu depan, saudara. Nah, jadi ingat hari ini kita tidak hanya belajar soal kitab pengkhotbah, tetapi belajar juga hermeneutiknya. Bagaimana membaca suatu kitab dan menarik kesimpulannya. Ingat ya, jangan ayatiah. Satu ayat dibaca, ini Pak, gitu. Salah nanti. Bahkan satu pasal aja kalau untuk kitab pengkhotbah nggak cukup. 12 pasal aja nggak cukup. Harus dibaca kesimpulan terakhirnya itu. Supaya mengerti, oh, karena segala sesuatunya sia-sia, sementara, singkat, fana, maka. Nah, makanya itu cuma 2 ayat, 3 ayat tadi. Yang sia-sianya ditekankan panjang lebar oleh pengkhotbah. Supaya kita menghayati, iya ya, segala sesuatu itu sia-sia, semua akan berlalu, hidup kita sebentar lagi makin lama makin tua, akhirnya tak berdaya lagi, dan kita tidak ada lagi. Pasti semua orang begitu. Nah, barulah kita diberitahu, ingatlah penciptamu, ya, ketika masih muda, jangan nunggu, nggak bisa apa-apa baru ingat pencipta, takut akan dia, lakukan perintahnya, gitu. Nanti kita dimintai pertanggungan jawab soalnya. Clear ya, saudara ya. Hmm, sebab penerjemahan, suatu penerjemahan itu memang ada loss in translation. Makanya kalau kita jelaskan artinya itu jadi dalam. Oke, begitu malam ini kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau berdiskusi atau mau bertanya, saya persilakan. Sebentar, saya buka dulu. Ya, oke Pak Yaman ya, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Halo, selamat malam. Eh, Kalau kita lihat tadi narasi awal, Ya, memang puisi pesimistis atau puisi frustrasi
Karena kalau kita ikuti, memang eh, bisa patah semangat dan seterusnya. Ya, Tetapi langsung kesimpulan tadi yang 3 poin itu kurang lebih, ya, takutlah Tuhan, hormatilah Tuhanmu, ya, nah, dan seterusnya. Eh, Mungkin linknya pembacaan ini dengan ya. kesimpulan ini mungkin bisa Bapak agak perjelas dulu Pak, sehingga ibarat sesuatu tulisan match gitulah. Terima kasih Pak. Baik, baik. Jadi begini Pak, dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1, itu kan diceritakan segala sesuatunya itu hevel, sia-sia itu hevel bahasa Ibraninya. Segala sesuatu itu sementara adanya. Sia-sia, sementara, singkat umurnya, seperti tarikan nafas, pendek segala sesuatu. Segala sesuatu akan berlalu. Nah, itu ditekankan panjang lebar tuh. Segala sesuatu akan berlalu. Kekayaan, kesenangan, kesuksesan, hikmat, semuanya akan berlalu, berujung kematian. Nah, barulah diambil kesimpulannya bahwa karena segala sesuatu itu waktunya pendek, akan berlalu, fana, jangan berpusat pada segala sesuatu itu, kekayaan dunia, tapi takutlah akan Tuhan. Sejak muda, lakukan perintah-perintahnya. Gitu, Pak, kesimpulannya. Jadi intinya akan berlalu dan sementara semuanya, Ya, baru karena masuk ke kita punya waktu yang pendek, maka kita jangan nunggu nanti. Lakukan perintah Tuhan, takut akan Dia, gitu. jadi artinya tetap terjadi hubungan sebab akibat Pak ya. Ya, ya, selalu ada hubungan sebab akibat, Pak. Di kesimpulan bahkan diberitahu bahwa karena kita nanti akan dihakimi, Iya, menghadap iya. pengadilan untuk bertanggung jawab apakah kita baik atau jahat, gitu. Ya, makasih Pak. Selamat malam. Oke, selamat malam, Tuhan berkati, Pak. Baik, Pak Kris, silakan, Pak. Ya, shalom malam, Pak. Halo, malam. Eh, Sebetulnya kalau direnungkan kita pengkhotbah ini juga ironi juga, Pak ya, sebetulnya karena kalau yang nulis itu betul Salomo, kalau kita bandingkan seperti tadi Pak Wigno sampaikan Ayub gitu. Ayub yang apa nasibnya begitu tragis, Salomo yang begitu kaya, itu kan ibaratnya sudah no limit itu Pak kekayaannya. Betul. Sampai istri dan selir 1.000. Ya, Tapi Salomo yang seperti itu bisa nulis semuanya ini hevel. Itu kan ya, sebetulnya kan kayak anti klimaks gitu Pak. betul. Jadi kalau kita lihat di Alkitab itu sebetulnya eh, apa sajian yang lengkap untuk bahan perenungan kita sebetulnya. Betul. Betul. Menurut Pak Wignya gimana Pak? Ini yang pertama. Ya. Itu memang demikian, Pak. Makanya kitab hikmat tidak bisa dibaca satu kitab saja, saling melengkapi. Pemazmur itu yang optimis-optimis. Meskipun di dalamnya ada pergumulan juga. Nah, Iya. Amsal yang optimis-optimis, nasihat yang baik-baik. Tapi rupanya tidak begitu, tidak segampang itu. Nah, ada perkecualian, yang ironi-ironi, yang kejadiannya khusus, yang tragis, itu kita pengkhotbah. Tapi kalau ini digabungkan menjadi satu, hikmatnya menjadi lengkap. Kesalahan Jadi orang zaman sebetulnya sekarang, kesalahan zaman orang sekarang hanya mau mendengar yang menyenangkan saja. Makanya tidak berhikmat akhirnya. Mereka pikir hidup ini nyaman-nyaman saja. Tidak. Suatu hari kita lewat lembah kekelaman. Suatu hari kita lewat hidup sendirian dan sebagainya. Gitu. Gitu, Pak. maka justru sebenarnya lagi di dalam kekristenan itu ada orang yang mengkotak-kotakkan jadi dikotomi teologi kemakmuran dan teologi penderitaan, Mbak. Kan sebetulnya kan kalau dilihat kita baca dari Ayub dan Pengkhotbah saja itu menggolongkan dua itu sebetulnya sudah tidak relevan karena eh, fokusnya kan bukan di situ, Pak, bukan di kemakmuran atau penderitaan, tapi kan fokusnya Nah, sebetulnya di hidup kekal yang kita mau kan itu sebetulnya. betul. Jadi orang bisa
orang bisa tidak menangkap fokusnya, Pak. Karena ada banyak kejadian gitu. Ada yang pesimistik, ada yang optimistik. Terus orang bisa bingung, Pak. Tapi kalau kita jeli, di Perjanjian Baru sudah mengkristal. Baik engkau makan, Betul, minum, atau apapun, lakukan untuk Tuhan. betul. Itu Terus mengkristal di situ. juga apa Tuhan Yesus waktu mengajar mengenai hal kekhawatiran apa itu. Jadi sebetulnya kan ibaratnya kalau kita ini sedang pertandingan panah, papan sasaran tembaknya ini bukan ada di sepanjang hidup kita, tapi kan sebetulnya di kekekalan itu Pak harusnya kan digeser ke sana, Betul. Karena bukan diletak. yang sepanjang hidup kita ini kan hevel, Pak. Jadi bukan itu Betul, betul. tujuannya. Yang nanti gitu. Jadi harusnya ketangkepnya itu dari pengkhotbah berarti itu Pak ya. Jadi papan sasaran tembak Betul. panahnya itu harusnya di hidup kekal bukan di Betul. itu Pak. Tepat sekali, Pak. Karena segala sesuatunya sementara dan berlalu sia-sia, fana. Ya Makanya justru justru itu menyedihkannya itu di kebanyakan kalau pas ada persekutuan doa atau kelompok sel apa-apa itu yang di sharing dari pertemuan ke pertemuan ini pergumulan hidup sehari-hari terus Pak. Oh saya lagi menanti jawaban Tuhan untuk berkat. Oh saya menanti jawaban Tuhan. Tapi tidak pernah bahas Tuhan itu mau hidup saya kerjakan apa itu bahasnya ada itu Pak. Tapi kayak dari tambal sulam hari ke hari Pak Wiknya tahu maksud saya Pak ya. tahu, mengerti. Jadi Jadi tenggelam dalam mayor, persoalan hidup, Pak. betul Fokus yang utama mayoritas orang yang Kristen dibahas malah. betul. Jadi mayoritas orang Kristen itu hanya nyambung dari hari ke hari isinya pergumulan terus yang dibahas Nah, tapi pakai apa frame-nya frame Alkitab gitu. Tapi tidak menanyakan maunya misi Tuhan dalam hidup kita masing-masing apa gitu. Jadi iya, itu benar. Pak. Benar. Menurut Itu Pak Wignya itu gimana? meleset itu. Itu meleset. Makanya teologi yang meleset itu tidak mengarahkan kita kepada kekekalan, tetapi fokus pada kebutuhan hidup hari ini. Itu teologi yang meleset itu. Iya, Pasti tidak pernah baca kitab pengkhotbah. Pasti yang begitu-begitu tidak suka kitab pengkhotbah. iya. Gitu. Tapi Jadi nyatanya kebanyakan orang Kristen yang dibahas setiap kali saya melayani ke sana kemari yang saya dengarkan itu isinya ya pergumulan hari ke hari terus yang dibahas ya, bukan bukan maksud Tuhan dalam hidup kita. ya benar. Itu meleset sih, sayang Terus sekali. Sayang sekali. Pergumulan sehari-hari kita usahakan, tapi fokus utamanya kekekalan, bukan itu. Gitu. Ya, begitu. semua semua orang ada pergumulannya, tapi kalau papan sasaran tembak panahnya itu digeser ke hidup kekal, sebetulnya malah kekhawatiran dan apa serba terlalu mikirin masalah itu malah berkurang loh Pak sebetulnya Ya, kalau papan benar. tembaknya digeser ke Betul. sana. Orang menjadi depresi atau stres karena pikirannya terfokus pada masalah, Pak. Iya, seolah-olah kayak hidup ini akan bakal selama-lamanya, padahal kan pengkhotbah Iya, bilang hevel gitu. betul. Sementara. Akhirnya masalah juga dirasakan kayak bakal nggak akan selesai-selesai karena dia melupakan hevel ini, Pak. Iya, benar. Itu aja, Mantap ini. Pak. Saya suka sekali loh kita pengkhotbah ini. Orang-orang nggak suka. Saya suka. Puitis Iya, sekali gitu kalimatnya itu. Jadi kita ngertinya. saya Gitu ya. saya kadang kalau pas di rumah duka itu mau ngomongkan hevel ini tapi nggak tega, Pak. Jadi saya diam kadang. Ya, ya. Kadang-kadang kalau orang nggak siap juga nggak ini, Pak. Jangan. Iya, Pak. Iya, iya. Tapi kalau Makasih, yang Pak. ikut UGS ini semuanya siap kok, Pak. Hevel. Makasih, Pak. Tuhan berkati, Oke. Pak. Ya, Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Bu Meme, silakan. Ya, silakan Bu. Oh iya, iya Pak. Ya, kedengaran. Silakan. Oh iya Pak, maaf tadi sinyalnya kurang bagus ya. Ya, Ya, makasih Pak untuk kebenaran malam ini yang telah Bapak sampaikan bisa mengubah mindset kami ya Pak ya. Terima kasih. Saya mau tanya ini Pak, ini agak bingung juga saya ini Pak. Dalam dalam Khotbah 1 ayat 8 kan, ayat 18 maaf. Ayat 18 ini ya Pak ya. Dalam ya, pertanyaan saya, karena dalam banyak kesusahan hati,
Lalu mengapa hal itu menimbulkan kebahagiaan seperti yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 13 itu, Pak? Dan haruslah kita menjadi bijak. Pengkhotbah berapa? Pengkhotbah pasal berapa? Pak, sorry. Bu Mimi, Pengkhotbah Oh pasal ya, berapa tadi? ya, Pengkhotbah 1 ayat 18. Oh, oke. Karena di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati. Dan Ya, siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ini sebenarnya ya, semakin kita tahu, semakin ada susah hati. Maksudnya bagaimana? Semakin kita mengerti kebenaran, semakin kita susah hati, kita belum sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Semakin kita susah hati melihat banyak orang tidak mau bertobat. Orang yang semakin banyak tahu, semakin banyak kesedihan. Aduh, kenapa begitu ya? Gitu maksudnya. Bukan kitanya yang sedih, kita susah hidup, bukan. Kita melihat keadaan dunia ini kok fana begini, tapi manusia kok tidak mau bertobat ya. Fokusnya kok ke yang fana, kok bukan ke yang kekal gitu. Nah, itu membuat kita sedih, makin kita ngerti. Kalau orang nggak ngerti apa-apa, nggak sedih, bu, lihat apa aja ya, diem aja gitu. Karena nggak mengerti, nggak ada hikmat. Begitu kita mengerti hikmat, dunia ini penuh ironi rupanya. Gitu, Bu. Ya. ya, jadi maksud saya Pak dalam kaitannya Amsal 13 itu berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Terus gimana? Kita berbahagia, terus kalau kita sudah mendapat hikmat, kita tahu atau perasaan orang yang maksud saya yang belum mengerti hikmat, apa kita merasa sedih gitu maksudnya ya Pak ya? Begini, semakin kita berhikmat, semakin Heeh. kita mengerti kebenaran, semakin kita melihat dunia ini fana dan banyak orang mengejar yang fana, itu membuat kita sedih loh. Oh, Gitu. berarti ini maksudnya orang-orang yang mengerti hikmat ya Pak ya? Ya, betul. Oh ya. Ya, Ya. Pak, terus satu lagi ada boleh ya? boleh, boleh. Ini memang pertanyaan saya ya Pak. Ini membingungkan saya juga nih Pak, selalu mengganggu pikiran saya. Ya, Kalau bumi ini kan Pak sudah berkesudahan ataupun kedatangan Tuhan Yesus untuk menghakimi perbuatan semua umat manusia, ya. apakah ada juga Pak pemberontakan lagi ya Pak seperti hal yang terjadi di surga pada mulanya yang maksud saya seperti yang dilakukan itu iblis. Pertanyaannya bagaimana? Sorry. Pertanyaannya gini Pak, apakah ada lagi pemberontakan? Oh, oke, mengerti. Ya, Jadi begini, nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, yang dibawa ke surga adalah orang-orang yang sudah lulus. Nah, sesampai di surga, kita tahu bahwa langit dan bumi jadi lautan api. ya. Iblis pun di- dihukum selama-lamanya. Apakah masih berani memberontak? Saya rasa tidak. Karena karakternya juga sudah matang. Eh, ada contohnya juga hukumannya apa. Nggak ada yang berani berontak lagi, sudah, Bu. Mereka yang Kalau dulu kan belum ada contohnya. iya. Gitu. Ya, Jadi nggak ada lagi dosa lah ya Pak nggak ya. ada lagi. Jadi Pasti natur dosa itu juga nggak ada. nggak ada. Kan diciptakan baru dengan tubuh yang baru. Oh, diciptakan tubuh yang baru. Oh Iya. iya ya, baru ini nyambung Pak ya. Kalau yang lama kan Oh masuk ke kuburan. iya iya iya. Mm-mm. Ya, Iya Pak, baru ngerti. Makasih Pak. Ini bisa oke, memproses pembaharuan oke, mantap. mindset. Ya, Ya. ya, Makasih ya Pak. Tuhan berkati ya. Iya, Tuhan berkati semua keluarga Ya, Bapak ya. Shalom, ya. Tuhan Oh, berkati. mari. Eh, berikutnya Pak Tony ya. Silakan Pak Tony. Selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam. Silakan Pak. Maaf ini nerombol yang lain nih Pak. Pak Silakan Pak. Wignyo, berdasarkan keterangan dari pengkhotbah yang Pak Wignyo sampaikan malam ini, Ya, itu apakah berlaku hanya untuk umat perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus ke dunia, atau juga berlaku untuk umat sesudah Tuhan Yesus ke dunia ini, tahun 1 Masehi, baik, baik. untuk perjanjian baru. Terus dan yang kedua, berdasarkan Pak Wignyo jelaskan tadi, orang ada yang pesimistik, ada yang optimistik. Nah, bagi yang pesimistik,
takutnya pikirannya ada teman saya bilang gini Pak Wigno, Ya, kalau begitu saya ibadah cukup di rumah saja, cukup percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak perlu ngapa-ngapain ke gereja, kemana gitu Pak. Apakah itu benar Pak? oke, Terima baik. kasih. Pertanyaan yang pertama dulu ya, Pak. Apakah ini untuk perjanjian baru, umat perjanjian baru, dan sebagainya? Hikmat ini berlaku universal, Pak. Kenapa? Karena tidak berubah. Segala sesuatu yang kita hidupi sekarang ini hevel, sementara, fana. Hidup kita pun singkat. Oleh sebab itu, jangan mengejar yang singkat. Takut akan Tuhan. Lakukan perintahnya. Kalau dalam perjanjian baru, mengasihi Tuhan. Sehingga kita nanti dibawa ke langit baru, bumi baru. Gitu, Pak. Jadi berlaku umum, ya sampai hari ini, universal. Karena segala sesuatu memang sementara, akan kita tinggalkan nanti. Semua orang akan mati ya, tetap sama sampai hari ini. Nah, yang beda adalah nanti yang kalau Tuhan Yesus datang, dibangkitkan bersama Tuhan Yesus, nah itu yang selamat. Itu Pak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau orang pesimistik bagaimana? Makanya membaca kitab pengkhotbah tidak boleh sebagian-sebagian, harus sampai ujung. Bahwa segala sesuatu ini kan sementara, fana. Oleh sebab itu, kita harus ingat pencipta kita selagi masih muda, bertobat sedini mungkin, takut akan Tuhan, lakukan perintahnya. Nah, itu kesimpulannya di situ, Pak. Makanya dari tadi saya eh, ingatkan bahwa jangan pernah membaca kitab pengkhotbah itu 1-2 ayat, atau 1 pasal, 2 pasal, bahkan 12 pasal. Harus sampai ujung kesimpulan. Enggak salah mengerti. Begitu, Pak. Bagaimana, Pak Tony? Ya, jelas Pak. Jadi kalau kita, teman-teman saya bilang, yang penting saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak perlu ngapa-ngapain, ibadah di gereja ngapain. Yang Oh, penting oke, itu pokoknya, belum saya jawab yang itu. yang penting pokoknya percaya, cukup, Oke, jadi saya selamat gitu. ya oke, begini. Kalau kita baca Alkitab, harus utuh pengertiannya. Yang dimaksud percaya itu apa? Di Alkitab dikisahkan bahwa engkau percaya bahwa Allah itu Esa, itu baik. Tapi setan pun percaya Yesus Tuhan. Ayo, apakah itu yang buat selamat? Bukan. Banyak orang salah mengerti soal kata percaya, Pak. Mereka mengertinya percaya itu gini, aku setuju dengan pikiranku bahwa Yesus Tuhan. Udah setuju tok. Bukan itu percaya. Percaya itu melakukan kehendak Tuhan. Aku di rumah aja nggak ngapa-ngapain, yang penting aku setuju Yesus Tuhan. Oh, itu nggak selamat, Pak. Itu bukan percaya. Itu mau enak sendiri itu. Nggak ngapa-ngapain masuk surga. Nah, surga macam apa itu kok murah amat. Tuhan Yesus berkata begini, Pak. Berusahalah masuk pintu yang sempit itu. Itu Tuhan Yesus yang bicara loh. Kita semua ikut perlombaan yang diwajibkan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bertobatlah kau supaya dosamu diampuni. Nah, panjang Pak ceritanya. Jadi bertobat itu suatu proses, Pak. Lahir baru itu suatu proses. Dari manusia lama, akhirnya menjadi manusia baru. Nah, itu butuh waktu tuh. Jadi bukannya diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, yang penting setuju Yesus Tuhan. Oh, itu bukan iman itu. Itu bukan percaya. Begitu, Pak. Pak Tony. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Oke, Tuhan berkati Pak Tony. Baik, ada lagi nggak? Oh, masih ada. Pak Mulyono, silakan Pak. Malam Pak Wignya. Selamat malam. Pak, ini kalau saya ngikutin OBS ini ya, mulai kejadian nih sampai sekarang di pengkhotbah ini Pak ya. Ya, Kan kita mulai mengerti nih, cara kerja Tuhan tuh gimana. Misalnya kalau taat diberkati, ternyata nggak gitu rumusnya. ternyata nggak Di gitu. Ayub, ya di Ayub seperti itu kan. Ya, Apalagi di pengkhotbah dijelaskan seperti ini. ya, Nah, kita kan makin mengerti nih Pak, firman Tuhan ya, gimana. ya, Dan kalau kita makin mengerti kan, katanya Pak Wignya tadi kan mesti melakukan dan berusaha menyenangkan Tuhan gitu ya Pak ya. ya.
Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui, Pak, kalau Tuhan itu berkenan? Kalau kita menyenangkan Tuhan, iya sih, tapi Tuhan berkenan nggak? Itu Oke, gimana? baik. Baik. Kita bisa mengerti Tuhan berkenan atau tidak, itu melalui firman-Nya, Pak, antara lain ya. Karena pada mulanya kita belajar dari Alkitab, setelah itu mengalami setiap hari. Nah, saya bicara yang Alkitab dulu. Alkitab berkata begini, Pak, kalau engkau mengasihi aku, engkau pasti melakukan seluruh perintahku. Yang bicara itu Tuhan Yesus. Jadi bukti cinta kita melakukan seluruh perintah Tuhan. Bukan cuma percaya di pikiran, di otak, bukan. Melakukan seluruh perintahnya. Perbuatan kasih, Pak. Nah, kalau kita melakukan perbuatan kasih, ya pasti Tuhan berkenan. Itu sederhananya begitu, tentu saja panjang lebar. Sebab setiap orang kan beda, Pak. Ada Ya. orang yang diberi tugas lebih berat oleh Tuhan, ada yang cuma ibu rumah tangga. Tapi itu pun harus melakukan untuk Tuhan, mendidik anak, melayani suami, belajar kebenaran, dan sebagainya. Gitu, Pak. Soalnya kan memang kita ini kan berusaha ya, Pak ya. Karena Ya, kita mengerti melakukan itu kan berusaha dengan ya, kasih segala. ya. Tapi apa memang itu diterima Tuhan atau memang berkenan di hadapan Tuhan itu kan kadang-kala kita masih tanya, ini benar enggak sih gitu, meskipun kita melakukan gitu loh. Kita harus mengerti kesukaan Tuhan apa. Nah, itu yang kita lakukan. Bukan perbuatan baik yang kita karang-karang sendiri. Kita tanya Tuhan, Tuhan sukanya apa ya dalam hidupku ini? Saya kasih contoh sederhana ya, Pak. Orang kaya raya gitu. Triliunan uangnya. Kira-kira mau menyukakan hati Tuhan gimana? Ayo, gimana? Ya, ya Kasih berbuat persepuluhan? iya, berbuat banyak untuk Tuhan sih mestinya. Nah, apa itu misalnya? Kasih persepuluhan? Ya, salah satunya sih Pak, salah Tidak. satu. Persepuluhan doang, habis itu diminta 100 kali lagi balik. Apakah itu mengasihi Tuhan? Oh ya, ya nggak seperti itu sih. Nah, kalau ngasih 10% itu menurut saya tidak mengasihi Tuhan, Pak. Karena dia hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau ngasih itu nggak, Transaksi ya, ya transaksi ya. transaksi. Itu bukan relasi, transaksional. Nah, orang yang hitung-hitungan sama Tuhan tidak bakalan nyenangin Tuhan. Itu ibarat anak sama orang tuanya hitung-hitungan. Nggak usah 10%. Mau 8, mau 9, mau 12, mau 15. Kasih aja nggak usah dihitung. Nanti Tuhan tahu hati kita tulus ngasih. Itu Hmm. yang Ya, kebenaran. ya. Berarti hubungan kita sama Tuhan yang penting ya Pak. Berarti kan Ya, seperti relasi nomor relasi satu, tadi Pak. ya. Bukan transaksi. Kalau manusia ke dukun itu transaksional. Nggak ada kan orang ke dukun pengen berhubungan baik sama dukunnya. Nggak, takut mereka malah. Transaksional, yang penting aku bayar, mana rezekinya kan gitu. Nah, sama Tuhan nggak bisa begitu. Ditolak Tuhan, transaksional. Ya, ya. Gitu. Tapi kan kita nggak bisa merumuskan nggak Pak. Misalnya cara kerja Tuhan seperti ini, terus kita ngikutin pasti seperti ini kan nggak bisa gitu juga kan. Dibutuhkan kedewasaan iman, Pak. Kita harus mengerti Hmm. firman secara lengkap. Kita harus melakukannya. Lama-lama kita peka, Pak. Yang ini Tuhan suka. Oh, ya, ya, Nah, kalau kita ya, bicara ya, kepekaan, nggak bisa dibahasakan pakai kalimat. Bagaimana ya, kita? ya, ya, Ya kan? ya, 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 Banyak teolog itu cuma sampai rasio, Pak. ya. Kalau cuma sampai rasio, nggak sampai sini. Kalau belum sampai sini, nggak menyukakan hati Tuhan. Karena Hmm. namanya cinta kasih itu bukan dari rasio, tapi dari hati. Ya, ya, ya. Berarti ini perjalanan iman gitu ya Pak ya. Jalanan Oke. panjang. Ya, ya, ya. Sebenarnya seseorang Oke. tahu, Pak. Sebenarnya seseorang tahu ketika ia berhubungan dengan Tuhan, apa? Transaksional Tuhan? Atau liturgis? Atau apa? Atau memang Tuhan? Apalagi yang harus kulakukan Tuhan? Bicaranya itu mesra Ya, sama Tuhan gitu. ya, ya. Orangnya sendiri yang tahu. Iya, orang lain Ya, nggak tahu, Pak. Makanya kita ya, nggak ya, menghakimi orang juga. ya, ya. Ya, oke itu aja Pak Winya. Terima Oke. kasih. Ya, Tuhan berkati, Pak. Baik, siapa lagi yang belum? Ibu Dina, silakan Bu Dina. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Ya, terima kasih untuk pengajaran malam hari ini Pak. Sejak saya ikuti OBS ini banyak hal-hal yang
terbuka untuk saya walaupun saya dari kecil sudah lahir dari orang Kristen Puji Tuhan. dan setelah mengikuti ini banyak hal-hal yang saya baru terbuka buat saya termasuk eh, saya bisa menjawab ada pertanyaan orang-orang tentang sunat. Selama ini kan kalau masalah dipertanyakan tentang sunat, saya hanya bisa menjawab karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang penting itu surat hati. Ya, Ya, padahal tidak hanya salah satu jawaban tentang sunat karena sunat adalah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham dan keturunan-keturunannya. Ya, jadi saya bisa menjawab dan banyak hal-hal lagi, Pak. ya, puji Tuhan. Iya. Ada Dan pertanyaan, Ibu? iya, jadi pertanyaan saya malam ini berhubungan dengan pengkhotbah ini, Pak. Ya, Terutama pengkhotbah 3 ya, tentang segala sesuatu ada waktunya. ya, Ada satu pertanyaan selama ini yang saya belum bisa menjawab, Pak. Belum bisa mendapat jawaban dari manapun dan menjadi selalu menggelitik saya ya, tentang kematian atau meninggal ini, Pak. ya, Kita ini semua kan pasti meninggal sesuai dengan ya, dan itu kenyataan. ya. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, ini kan kematian itu Tuhan yang menentukan ya, Pak? Nah, Atau bagaimana? ini nanti dulu nih, Bu. Kalau orang Ya, bunuh diri bagaimana? Masa Tuhan yang menentukan? ya itulah yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Oke, Bagaimana dengan orang yang bunuh diri dan yang dibunuh? ya. Jadi sebenarnya kematian Tuhan tidak tentukan, Bu. Satu, bunuh diri. Kedua, dibunuh. Pasti bukan Tuhan dong rencana itu. Ketiga, orang makan sembarangan lalu matinya kena jantung. Apakah Tuhan yang menentukan? Bukan. Itu tabur tuai, Bu. Tapi manusia boleh jaga kesehatan, tapi ada batasnya juga. Nah, Iya. itu Tuhan yang menentukan. Ada batasnya, Ah, maksimumnya berapa. Entah 100 tahun, entah 110 tahun, entah 80 tahun, setiap orang beda. Nah, kalau itu boleh Tuhan yang menentukan pengertiannya. Tetapi kalau umur kita itu sebagian diserahkan ke kita. Kalau kita ngerokok dan sembarangan hidup trek-trekan, ngebut, tabrakan, bukan Tuhan itu. Kesalahan kita sendiri yang mempercepat kematian kita. Gitu, Bu. oh, berarti kematian ini ada yang memang sudah kehendak Tuhan, ada yang bukan kehendak Tuhan. Ada yang kesalahan kita. Iya. Sama dengan jodoh, Bu. Memangnya Iya, jodoh iya. itu nasib dari Tuhan? Bukan. Mau Iya, kita yang pilih sendiri, iya, dalam pilihan. iya kan? Iya, Kecuali kita lahir dari orang tua kita, ya kita nggak bisa pilih itu. iya. Ada hal-hal yang kita bisa pilih, ada hal yang kita tidak bisa pilih. Yang tidak bisa kita pilih tidak dimintai pertanggungan jawab. Tapi yang kita bisa pilih dimintai pertanggungan jawab. Begitu ya, Bu. Jadi kesimpulannya bahwa misalnya eh, terbunuh berarti kita dibunuh berarti orang yang membunuh itu yang menentukan kematian kita atau bagaimana, Pak? Kan menentukan, ia memang membunuh. Tunggu saja Ya, pengadilan nanti. Ya harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Pasti dia tidak selamat itu, Bu, kalau tidak bertobat. Kan begitu. Berlaku hukum tabur tuai, Bu. ya, Makanya hidup kita ini hevel sesuai kitab ya, pengkhotbah. ya, Sementara kita bisa mati dengan cara apapun, Bu. Kepleset pisang jatuh kena ini mati. Ya sudah, ya. nggak masalah. Hevel ini nggak masalah. Yang masalah adalah kita pulang ke rumah pencipta kita kan gitu. Begitu, Bu. Ya. Kalau dihubungkan lagi dengan ayat firman Tuhan di Perjanjian Baru yang mengatakan upah dosa ialah maut, Pak, itu Ya, kan maut di situ berarti kan eh, hidup kematian kekal ya, misalnya roh kita, maksudnya betul, bukan tubuh, bukan betul. tidak ada Binasa itu. hubungannya dengan tubuh. Ya, Betul, itu bukan itu yang roh kita yang maksudnya begitu betul. diambil. Ya, Ya, itu kebinasaan, bukan mati iya, biasa. kebinasaan kekal. Ya, ya. Oh iya, Hmm. oh iya Pak. Oke, Oke, ya. terima kasih Pak. Selamat malam. Shalom. Halo, selamat malam. Ibu Esther Linda, silakan kalau mau tanya.
Tidak ada. Oke. Ibu Amel Bekasi, silakan. Ya. Salam Bapak, Shalom. selamat malam. Malam. Eh, saya akan mengucapkan terima kasih dengan Bapak berkat channel Bapak di YouTube. Saya semakin percaya untuk mengikuti Tuhan Yesus dan Wah, meninggalkan agama yang sama puji saya. Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali mendengarnya. Ya, Bu. Ya, Bapak itu saya baca pengkhotbah ini kok ada dari pengajaran hikmat dan adalah sia-sia itu banyak kata menggunakan aku itu di sini aku itu siapa ya Bapak? Aku di situ adalah pengkhotbah itu, Bu. Orang Pengkhotbah yang itu siapa? Maaf nih baru. Oke. Pengkhotbah di situ maksudnya adalah penulis daripada kitab ini. Dalam hal ini sangat mungkin kemungkinan besar adalah Salomo, gitu. Ah, ya, Jadi aku-akunya itu Salomo, gitu. ya Bapak. Saya baru belajar jadi eh, perlu bimbingan. Ya, ya, oke, nggak apa-apa. Ibu baru join sekali ini ya? Dua kali ini Dua dari kali Bu ya. Eni. Oh. Tapi Ibu pernah ikut dari Kitab Kejadian atau belum? Eh, belum. Jadi waktu mendengar firman-firman Bapak aja di YouTube belum pernah Oh, ikut sih. oke. Ya, saya sarankan Ya, Ibu bisa mulai dari Kitab Kejadian juga, Bu. Jadi kita nanti kejadian. lengkap. Iya, dari awal tuh. Nggak usah nggak usah buru-buru, kalem aja gitu, nikmati aja gitu. Ibu nanti eh, Caranya itu nanti, Bapak, saya harus harus ke apa yang untuk ke yang pertama kitab kejadian itu. Kitab Kejadian. Begini. Ibu catat nomor handphone saya, nanti hubungi WhatsApp saya. Sebentar. Kirimkan link-linknya Iya ya. Bapak. Berapa Bapak? 0812 0812 88 88 0702 0702 64. 64. Ya. Terima kasih banyak Pak Oke, Wignya. Tuhan berkati Ibu. Ibu di Bekasi ya? Amin. Ya Bapak di Ya, Bekasi. oke. Hubungi saya ya Bu, nanti saya arahkan ya. Ya, Ya baik. Bapak ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Salam. Shalom. eh Siapa lagi? Pak Saperi, silakan Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Salam. Ya. Shalom. Ini ya, saya lagi menepi nih. Mudahan agak jelas ya. Ya, Saya ingin bertanya itu. ya, Ini kan bicara tentang kesia-siaan oleh ya, pengkhotbah ini tentu menyangkut kehidupan fisik kita, jasmani kita, ya, juga menyangkut kehidupan rohani kita tentunya. Karena semuanya sia-sia. Gitu. ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, yang rohani ini pasti kalau tidak tepat sasarannya, mungkin itu yang dimaksudkan dengan sia-sia barangkali Pak ya. Itu Pak ya. Oke, begini Pak. Yang dimaksud segala sesuatu sia-sia itu adalah selama kita hidup di dunia ini. Ya, Semuanya fana, sementara. Dengan kata yang dipakai Hevel tadi itu. ya, ya, Oleh sebab itu, di kesimpulannya itu, ingatlah penciptamu di masa ya, mudamu. Oleh sebab itu, takutlah akan Allah. Oleh sebab itu, lakukan segala perintahnya. Sebab nanti ada penghakiman. Nah, gitu Pak. Jadi, ya. segala sesuatu ini menjadi sia-sia kalau nanti dihakimi ternyata ditolak Tuhan. Nah, jangan sampai segala sesuatu ini sia-sia. Ingat penciptamu. Gitu. Fokusnya jangan yang fana, tapi fokusnya yang kekekalan. Nah, Kalau yang tadi ya, maksud saya itu yang kekekalan ini pun mungkin kita serius, kita sungguh-sungguh. Tetapi kan Alkitab juga mengingatkan kita kurang pengetahuan akan firman Tuhan itu kan juga jadi jadi binasa kan itu di ya, Hosea 4 ayat 6 itu. ya betul. Nah, jadi bagaimana kita meyakini bahwa yang kita lakukan terhadap Tuhan bahwa itu berkenan di hadapan Tuhan itu pasti berkenan di hadapan Tuhan itu tidak sia-sia jadinya. Ya, Kira-kira blueprintnya itu atau
Oke, mengerti, mengerti, Pak. Ya, apa yang kita harus lakukan supaya Ya, kita bisa mengevaluasi, wah saya ini sudah sampai di sini nih, dan kita ya, kan bisa ya, nilai itu. ya, Ah, ya. Jadi gini, Pak, memang tidak mudah untuk mengetahui posisi seseorang atau kita sendiri bahkan. ya, Caranya adalah kita harus mengerti firman Tuhan secara lengkap. Nah, justru tujuan OBS ini menelusuri dari Kejadian sampai Wahyu nanti supaya lengkap. ya, Secara kognitif sudah lengkap, secara empiris kita harus berhubungan dengan Tuhan setiap hari dengan melakukan kehendaknya. Itulah yang membedakan satu dengan yang lain. Carilah kehendak Tuhan. Tuhan kehendaknya apa kita lakukan. Itulah caranya menyenangkan Tuhan. Supaya berkenan. Sebab kalau tidak demikian ya nggak berkenan. Begitu Pak. Singkatnya begitu. ya, Tentu saja panjang ceritanya. ya, ya. Ya. Oke. Itu, Pak, ya Pak. Oke. Ya, itu aja dulu Pak. Oke, Ya, terima ya. kasih Pak. Oke. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mari. Habis ya. Oh, Ibu Dina tadi sudah belum ya? Ibu Dina belum ya? Ibu Dina boleh dibuka videonya? Ibu Dina atau Ibu Esther Linda? Atau Pak Petrus? Shalom Pak. Shalom. Iya Ibu Pak, Dina maaf Pak. tadi sudah, Pak. Ibu Dina sudah. Oh, Ibu Dina sudah. Oke, baik. Iya. Ibu Esther Linda berarti. Iya Pak, sorry Pak. Saya tadi baru pulang nih Pak. Habis dari dokter. Jadi Oh saya ya. denger Ya. iya ini Pak, asam lambung saya naik. Saya dengerin khotbah Bapak tadi ya, cerita Ya. soal pengkhotbah itu. Pak, saya cuman hanya mau sharing. Yang tadi Bapak bilang itu sebenarnya mengena tuh Pak ke diri saya. Sebenarnya gini loh Pak. Yang Bapak bilang hidup itu memang kadang manusia yang saya temuin cukup nggak usah ke gereja, yang penting berbuat baik udah cukup katanya. Yang penting kita nggak jahat sama orang udah cukup. Nggak usah berbuat apa-apa. Nah, ini loh Pak, saya bingung. Selama saya ke gereja Bapak, berapa dari bulan 12 ya sampai saat ini ya Pak. Kayak tadi saya sempet nih sama teman-teman berlima jalan sore. Terus saya nggak sengaja saya ngomong gini, Pak. Saya sampai cerita tentang yang Bapak bilang itu, hidup kita ini kayak ibarat uap, saya bilang. Kita ini mau kemana gitu loh. Saya selalu cerita, bahkan yang saya ngomong itu usianya udah di atas saya. Ada yang 60, ada yang 65 gitu loh. Tapi saya herannya yang dulu mereka ngelihat saya tuh aneh, udah mulai connect gitu loh, Pak. Dan saya mau tanya sama Bapak nih ya, Ya. sebenarnya yang saya omong ini apa karena saya kepengen kepikiran pengen melakukan yang seperti Bapak bilang kehendak Tuhan, atau karena diri saya sendiri yang ini ya, saya nggak tahu gitu loh Pak. Kadang-kadang saya ada sesuatu pengen ngomong aja gitu loh Pak. Ya. Itu yang saya mau tanya Pak. Oke, baik. Jadi begini, seseorang bicara atau melakukan sesuatu itu karena ada kehendak dalam dirinya. Tentu saja ada hikmat, ada kehendak, ada pikiran, ada perasaan. Sehingga ibu bicara. Karena ibu ingin membagi itu kepada setiap yang ibu temui, makanya bicara gitu loh. Bagus dong, cuma caranya mesti tepat. Waktunya mesti tepat. Jadi orang bisa menangkap dengan baik. Itu aja sih. Nggak masalah, Bu. Nah, Baik. ini lagi Pak. Yang saya mau tanyakan yang seperti Bapak bilang, saya tuh yang seperti Bapak bilang, kayaknya saya merasa terbeban gitu loh. Kalau saya melihat orang-orang ini yang tadinya mereka menganggap nyaman-nyaman aja di dunia ini, harta ada, uang ada. Sampai-sampai saya bilang begini sama mereka. Tahu gak saya bilang, selama saya mengenal Tuhan kebenaran, saya punya memang, bukannya saya kaya, ada, tapi saya nggak merasa memiliki, saya bilang. Sampai tadi saya ajak lagi, saya bilang, ayo hari Minggu kita ke gereja. Ke gereja kamu aja, katanya ke gereja Esther aja. Oke, saya bilang. Mobil saya kan kecil, Pak. Honda Brio. Saya bilang, ya udah berenam dong, katanya. Karen berenam, katanya dia manggil saya Karen berenam. Bisa gak ya, saya bilang. Dia muat-muatin. Akhirnya saya bilang, udah deh Pak Sandi mobilnya. Saya bilang dipakai nih sama Tuhan buat ini. Kayaknya dia nggak keberatan tuh kok. Sampai saya bilang semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Ingat, kita cuma hak guna pakai. Saya juga saya pakai ini cuma hak guna pakai, bukan milik pribadi. Saya bilang bukan milik saya cuma dikasih sama Tuhan itu
dikasih fasilitas untuk dipakai ya, bukan milik saya. Jadi kalau saya bisa ngajak orang nggak masalah, saya bilang gitu. Cuman ya ini loh Pak, saya mau tanya sarannya apa Pak supaya saya mengatakan yang kebenaran itu orang itu sama saya tuh agak sedikit mengerti gitu loh. Saya cuma minta saran itu Ya, atas dasar apa gitu loh. ya, oke, baik. Gimana? Ya, yang pertama kalau kita mau menyampaikan kebenaran, kita sendiri harus mengerti dan harus menghidupinya. Oke. Itulah antara lain OBS ini fungsinya itu, ya. Yang kedua, sampaikan dengan tulus saja, tidak perlu pasang target. Nanti kamu harus begini, nggak bisa, kita nggak bisa paksa orang. Kita sampaikan dengan tulus saja. Nanti ada waktunya orang, iya benar, ikut gitu. Jadi, oke, Bu Estelinda, semangat terus ya. Makasih Pak. Saya Ya, juga minta Bapak selalu doain saya Pak ya biar saya tetap kuat di dalam Tuhan. ya, ya. Ya, Semua makasih selalu, Pak. semua selalu kita doakan. Kalau Minggu dengarkan, saya doa untuk semua orang. Ya. Kita maunya semua orang mengerti kebenaran, hidup cuma sekali. Jangan sampai apa tidak mengerti kebenaran dan bahkan terjerumus ke yang lain gitu, jangan. Itu Pak, tetangga saya yang di lantai 15 sama yang di tower beda itu juga bilang gini, saya pertama kali ke gereja kamu itu rasanya beda. Mereka mau ikut lagi gitu loh Pak. Mereka Nah, sampai mau ikut lagi, sampai bilang, saya tuh selama ini ke gereja ya, tapi saya nggak seperti kayak begini, itu beda banget ya katanya dia bilang. Makanya saya lebih senang lagi Pak, saya cerita dengan kebenaran gitu. Kalaupun kita sakit nggak sembuh, nggak masalah, yang penting Tuhan berkenan. Kita udah minta, nggak dikasih ya nggak masalah, yang penting kita ya, dikasih damai gitu loh. Sampai ngomong begitu saya Pak. itu anak baik namanya. Bapak di surga bisa senyum tuh. Banyak orang ngotot-ngototan gitu. Aduh. Bagus. Ya, Tuhan berkati makasih ya, Pak. Linda. Iya Pak, saya selalu berdoa semoga roh hikmat selalu ada sama Bapak. Amin. Ya. Amin. God bless you. Oke. Berikutnya Pak Petrus, silakan Pak. Ya. Oke, silakan. Di-unmute dulu, di-unmute dulu. Ya, Pak, semangat. ya. Nah, Ini Pak, saya mau nanya di luar konteks malam hari ini ya Pak, oh, soal apa ya? soal berbuah. Oh, oke. Kalau tidak berbuah berarti dipotong dan dibuang. Betul. Maksudnya berbuahnya apa Pak? Maksudnya? Oke, baik. Berbuah itu artinya suatu pohon mengandung mulai berbuah itu buahnya dapat dinikmati. Kalau tidak berbuah tidak dapat dinikmati. Nah, buah ini buah apa maksudnya? Buah roh. Buah roh ada dibahas di Alkitab. Manusia yang karakternya berubah, penuh dengan buah roh. Dia sabar, penuh kasih, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak itu di kitab Galatia. Ya, buah roh. Artinya kita, kalau kita berbuah, kita menyenangkan Tuhan. Nah, begitu. Berarti kalau misalkan gini Pak, misal kita sudah percaya Tuhan, sudah mengikuti Tuhan, tapi tidak punya karakter berubah, berarti tidak ada keselamatan ya Pak? Kalau tidak berbuah dipotong, kata Alkitab. Berarti Tuhan tapi hidupnya masih dalam dosa, kejam, ya nggak selamat, Pak. Itu namanya bukan ikut Tuhan, itu namanya cuma beragama Kristen, tapi nggak ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan ya perbuatannya seperti Tuhan, kan gitu. ya, berarti yang saya dengar dan saya lihat banyak ya orang-orang Kristen selama ini emang nganggap remeh. Ini asalkan saya ke gereja, saya sudah pasti diampuni. Ya, Tapi hidupnya ya pulang dari gereja hidupnya ya begitu lagi. ya. Seperti Itu itu. karena ajaran, Pak. Itu karena ajaran yang salah. Bahwa sudah ke gereja sudah selamat, itu salah, Tuh. salah. Banyak Tidak. banyak sekali orang Kristen, orang percaya seperti itu Pak. Mereka punya pikiran seperti itu. Jadi Ya. Mereka menurut saya bukan orang sekian percaya, kali. Pak. Mereka bukan Ya. orang percaya. Percaya itu percaya yang benar. Percaya yang benar itu melakukan kehendak Tuhan. Kalau cuma di otak itu bukan percaya namanya. Setuju Yesus Tuhan. Kalau cuma setuju, setan juga setuju Yesus Tuhan. Berarti gini Pak, kembali lagi ke buah. Berarti berbuah itu berarti bukan jiwa yang harus kita cari ya, Pak, yang kita dapat ya. Oh, Misalkan kita harus menghasilkan jiwa untuk Tuhan, oh, bukan ya? mengerti, mengerti. Nah, Berbuah bukan hanya menghasilkan jiwa. Mencari jiwa baru itu bagian dari buah itu. Ya. Kalau orang belum dapat jiwa baru, tapi hidupnya berubah menjadi manusia baru, itu berbuah namanya. oh iya.
Beda dengan seorang penginjil yang berbuah itu ya harus dapat jiwa baru gitu. Oke. Setiap orang beda, Pak. Iya, iya. Yang diberi banyak dituntut banyak tentunya. Gitu. Berarti kalau seorang penginjil kita bisa menghasilkan buah atau mendapatkan jiwa baru, berarti tapi masih ada keselamatan di dia, Pak ya? Masih dia tidak berbuah bukan karena dirinya tidak berbuah, karena orang-orang nggak mau bertobat. Dirinya sendiri dengan melakukan itu sudah berbuah sebenarnya. Siap, siap, siap. Ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Selamat berkati, Terima Pak. kasih. Selamat malam. Baik, nah, malam ini sudah selesai semua. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami diberkati dengan hikmat yang kami dapat dari kitab Pengkhotbah. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati program online Bible Study ini, agar semakin hari semakin heran, semakin luar biasa. Berkati juga seluruh umat-Mu dimanapun berada, yang mendengarkan online Bible Study. Biar Engkau buat mereka sehat, umur panjang, agar boleh belajar menyempurnakan diri. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Kau berkati mereka, keluarga mereka juga. Sebelum kami sudahi, kami mau terima segala berkat yang datang dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.